Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi tentang Using Visual Aids and Academic Language in Presentation. Materi ini menjelaskan pentingnya penggunaan alat bantu visual dan bahasa akademik yang tepat agar presentasi lebih jelas, menarik, dan juga mudah dipahami. Di sini tuh di slide berikutnya itu ada agenda. Agenda presentasi. Yang pertama itu ada learning goals. Learning goals itu tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan apa saja kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti presentasi. Dan yang kedua itu ada why use visual aids, atau bisa disebut juga dengan mengapa menggunakan alat bantu visual. Itu tuh pentingnya visual dalam presentasi, misalnya agar audiens tuh lebih fokus dan mudah memahami materi. Terus yang ketiga itu ada types of visual aids, atau jenis-jenis alat bantu visual, yaitu macam-macam visual kayak gambar, diagram, grafik, tabel, dan juga video. Dan yang keempat itu ada principles of visual aids, atau prinsip penggunaan alat bantu visual, yaitu menggunakan visual dengan baik, misalnya sederhana, jelas, dan relevan dengan materi. Yang kelima itu ada academic language for presentation, atau bahasa akademik untuk presentasi, yaitu kayak ngejelasin pengguna bahasa yang formal, sopan, dan sesuai konteks akademis saat presentasi. Dan yang terakhir itu ada wrap up and assignment, atau penutup dan tugas. Itu mah kayak jadi harus ada kesimpulannya atau enggak, pasti ada tugas setelah presentasi. Slide berikutnya itu ada learning goals, atau tujuan pembelajaran, yaitu ada select and design effective visual aids for academic presentation, atau memilih dan merancang alat bantu visual yang efektif untuk presentasi akademik. Terus yang kedua itu ada integrate visual smoothly into your spoken content, atau mengintegrasikan visual dengan penjelasan lisan secara lancar, kayak sehingga visualnya itu mendukung apa yang disampaikan, bukan sekadar hiasan. Terus yang terakhir itu ada use appropriate academic language and expression during presentation, atau menggunakan bahasa dan ungkapan akademik yang tepat. Kayak jadi selama presentasi itu seperti bahasa formal, jelas, dan juga struktur. Terus di slide berikutnya itu ada why use visual aids. Jadi itu kayak mengapa menggunakan alat bantu visual dalam presentasi. Yang pertama itu ada enhance understanding and retention, atau meningkatkan pemahaman dan daya ingat audiens. Jadi dengan adanya gambar atau grafik atau diagram, materi itu jadi lebih mudah dipahami dan diingat dibandingkan hanya penjelasan lisan aja. Terus yang kedua itu ada age audience attention, atau menarik dan menjaga perhatian audiens. Jadi kayak visual itu teh membantu audiens tetap fokus dan tidak mudah bosan selama presentasi berlangsung. Terus yang ketiga itu ada simplify complex ideas, atau menyederhanakan ide atau konsep yang rumit. Jadi kayak informasi yang sulit itu tuh dapat dijelaskan lebih jelas melalui bagan, ilustrasi, atau contoh visual. Dan yang terakhir itu ada support and clarify key points, atau mendukung dan memperjelas poin-poin penting. Jadi kayak visual itu tuh berfungsi banget untuk penegasan isi presentasi agar pesan utama tersampaikan dengan jelas. Untuk slide selanjutnya bakal dijelasin sama Jerlina. Di sini ada common types of visual aids. Yang pertama ada type. Yang pertama ada slides atau slide presentasi, yaitu digunakan untuk mengatur alur materi dan memandu audiens mengikuti isi presentasi. Yang kedua ada charts atau graphs, organizing content, guiding audience, yang artinya bagan atau grafik yang digunakan untuk menampilkan data, perbandingan, atau tren agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga ada image atau diagram,
yaitu illustration concept quickly, yaitu gambar atau diagram yang berfungsi untuk menjelaskan konsep dengan cepat melalui visual. Yang keempat ada tables atau infographic, yaitu summarize and compare data, yaitu tabel atau infografik yang digunakan untuk menyajikan informasi secara ringkas dan struktur. Yang kelima ada videos, yaitu demonstrate process or real example, yaitu video yang digunakan untuk menunjukkan proses atau contoh nyata secara lebih jelas dan menarik. Slide selanjutnya ada principle for effective visual aids. Yang pertama ada keep it simple, avoid clutter, yaitu hindari tampilan yang terlalu penuh. Jadi itu tuh ngejelasin kayak gunakan visual sederhana agar tidak membingungkan audiens. Yang kedua ada be clear, readable fonts and good contrasts, yaitu gunakan font yang mudah dibaca dan kontras warna yang baik. Tulisannya harus jelas dan terlihat dari jarak jauh. Yang ketiga ada stay relevant, every visual should have a purpose, yaitu setiap visual harus memiliki tujuan. Jangan menambahkan visual yang tidak berkaitan dengan materi. Yang keempat ada be consistent, design, style, and tone, yaitu konsisten dalam desain, gaya, dan nada. Gunakan tema, warna, dan font yang seragam. Yang kelima ada limit each slide to one main ID, yaitu setiap slide sebaiknya hanya membahas satu ide utama. Selanjutnya ada integrating visual aids, yaitu cara mengintegrasikan alat bantu visual dalam presentasi. Yang pertama ada introduce the visual before explaining, yaitu memperkenalkan visual sebelum menjelaskannya, kayak memberikan gambaran singkat tentang apa yang akan ditampilkan. Yang kedua ada explain only key point, yaitu menjelaskan hanya poin-poin penting, kayak jangan menjelaskan semua detail yang sudah ada di slide. Yang ketiga ada connect to your core message, yaitu hubungan visual dengan pesan utama. Harus mastiin kayak visual mendukung inti pembahasan. Yang keempat ada avoid reading directly from slides, yaitu hindari membaca slide secara langsung. Setiap slide hanya sebagai panduan, bukan teks yang dibaca. Yang kelima ada practice for smooth delivery, yaitu latihan agar penyampaian lancar. Presentasi terlihat profesional dan percaya diri. Yang selanjutnya ada academic language for presentation. Yang pertama ada for first example. Yang pertama ada introduction topic, yaitu memperkenalkan topik. Contohnya, good morning, today I will discuss, yang artinya selamat pagi, hari ini saya akan membahas. Yang kedua ada referring to visual as you. Contohnya ada as you can see these slides, yang artinya seperti yang dapat Anda lihat pada slide ini. Yang ketiga ada explaining data atau menjelaskan data, yang contohnya tuh the result suggested, artinya hasil ini menunjukkan bahwa. Yang keempat ada concluding, yaitu penutup presentasi, yang contohnya kayak to summarize we have looked at, yang artinya
Sebagai kesimpulan, kita telah membahas. Selanjutnya ada today you learning. Yang pertama ada selecting and deciding effective visual aids for academic presentation, yaitu cara memilih dan merancang alat bantu visual yang efektif, yaitu untuk mempresentasi akademik. Yang kedua ada integrating visual smoothly into your spoken content, yang artinya cara mengintegrasikan visual dengan penjelasan lisan, yaitu agar presentasi berjalan lancar dan mudah dipahami. Yang ketiga ada using appropriate academic language and expression during presentation, yang artinya cara menggunakan bahasa dan ungkapan akademik yang tepat, yaitu selama presentasi. Udah selesai. Nanti untuk kuisnya dikirim di grup sama linknya. Ya.